Ya, pemirsa, dalam beberapa waktu terakhir publik dihebohkan oleh kebijakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang tentunya bekerjasama dengan lembaga perbankan untuk membekukan atau memblokir rekening tidak aktif. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan potensi tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme hingga transaksi mencurigakan lainnya yang dapat terjadi lewat rekening yang tak terpakai yang masih aktif secara administratif. Namun kebijakan ini menuai berbagai respon terutama terkait transparansi prosedur, perlindungan data pribadi dan hak nasabah atas asetnya. Kondisi ini tentu membuka diskusi tentang bagaimana keseimbangan antara upaya penertiban sistem keuangan nasional dengan hak-hak sipil masyarakat dan apakah langkah ini akan berujung pada tata kelola keuangan yang lebih sehat atau justru overregulasi yang berisiko pada trust publik terhadap sistem perbankan. Dan untuk membahas tema kita pada hari ini sudah terhubung melalui line Zoom TVRI Stasiun Jawa Barat. Sudah hadir bersama kami dua narasumber. Yang pertama kita akan menyapa terlebih dahulu ada pengamat ekonomi Unpad, Bapak Profesor Ruli Indrawan. Selamat sore Prof. Ruli. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya dari ITL Trisakti, Jakarta ya. Baik, mohon maaf Prof. Ruli. Ya, Baik. apa kabar Prof. Ruli hari ini? Alhamdulillah, terima Baik. kasih Pak Malik. Baik, kita ke Prof. Ruli terlebih dahulu. Prof. Ruli, dari dunia maya sempat digemparkan dengan kabar penertiban rekening nganggur. Lantas masyarakat juga memberikan beragam atensi dan juga respon. Berdasarkan pengamatan ekonomi, Prof. Ruli, apakah memang penertiban rekening nganggur ini akan berdampak pada kebiasaan masyarakat dalam menabung atau bertransaksi melalui perbankan formal atau seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih. Ini memang keresahan, kegalauan, ketidakjelasan bukan hanya dihadapi oleh yang lain. Saya pribadi pun saya mengalami hal yang serupa ya. Ini kasus pribadi saya saja. Saya punya dana saya simpan baik-baik untuk yayasan pendidikan gratis di Sukabumi dan juga membantu biaya pendidikan beberapa kelompok masyarakat yang tidak perlu dibantu lah. Jadi pada saat bulan Juni mau kita cairkan itu ternyata diinformasikan diblokir begitu. Ini sesuatu yang menurut saya bukti nyata bahwa ini akan berimplikasi luas ya. Dan kasus yang lain ada mahasiswa barusan saya mendapat kabar dihadapkan pada kondisi belum mampu membayar UKT karena dananya tersimpan di situ. Karena dananya pada saat masuk dari orang tuanya bisa, tapi pada saat keluar juga tidak bisa. Ada kasus anak pesantren yang memang dia simpan uangnya katanya untuk lebaran begitu, juga kena blokir juga. Dia memang tidak ambil. Jadi saya kira implikasi-implikasinya sangat terasa di masyarakat pada umumnya. Cuman bagaimana implikasinya terhadap persoalan ekonomi yang lebih makro? Kita belakangan ini kan sedang mengembangkan inklusi keuangan, di mana membuka seluas-luasnya akses pembiayaan perbankan, akses pelayanan perbankan kepada seluruh halayak sampai di pelosok. Jadi sebuah kasus saja saat saya di kementerian itu ada program namanya BPPUM, Bantuan Presiden Saat Covid ya. Itu sebesar 28 triliun dengan diberikan kepada pelaku UMKM 12 juta di seluruh Indonesia. Ya, teman-teman dari BRI itu sampai karena memang harus melalui perbankan uang itu cair. Membantu proses bagaimana mereka punya rekening itu sampai ke pelosok-pelosok. Malah saya dengar dari BRI itu di Kalimantan ada yang sampai korban nyawa karena memang harus melayani konsumen di pedalaman Kalimantan yang melewati sungai. Jadi apa yang kita lakukan dari kepentingan inklusi keuangan seperti saat ini dinihilkan gitu ya oleh sebuah kebijakan yang saya tidak mau menggunakan diksi yang menurut saya terlalu sopan tentang regulasi dan apa itu tadi nirregulasi. Menurut saya mahal regulasi begitu. Karena teman-teman dari hukum sudah melihat persoalan ini sebetulnya sudah menyimpang dari kaidah-kaidah formal. Demikian juga dari sisi kebijakan publik. Belakangan ini banyak sekali kebijakan publik yang memang membuat masyarakat bertanya-tanya. Ini kasihan presidennya juga yang setiap kebijakan harus melakukan klarifikasi, clearance,
yang tidak menguntungkan dalam kondisi ekonomi seperti saat ini. Walaupun diakui kemiskinan mulai kemunduran, tapi menurut data Bank Dunia, kemiskinan kita itu 179 juta. Jadi angka yang besar. Pengangguran kita meningkat tajam. Ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Sementara perbankan yang menjadi jantung solusi atas persoalan-persoalan ekonomi kekinian saat ini justru tanda petik digembosi oleh kebijakan yang sangat jauh dari kata bijaksana. Apapun alasannya, gak usah ngeles lah. Diakui, dan kesalahan-kesalahan ini saya pernah di birokrasi sering sekali dihadapi ya. Tapi legowo tampaknya dilakukan di masa lalu. Sekarang itu selalu berusaha ngeles, padahal sudah jelas faktanya ini kebijakan yang sangat keliru dan sangat berpotensi memunculkan ras ya, munculkan pengambilan uang besar-besaran, dan perbankan akan mengalami kolaps sebagaimana dulu terjadi krisis moneter di tahun 98, 99. Saya kira ini tentu implikasinya sangat luas dan sangat merusak ritme inklusi keuangan yang sedang kita galak-galakan dalam waktu terakhir ini. Itu saja komen saya pertama. Baik, ya tentunya menarik sekali jawaban dari Prof. Ruli berkaitan dengan tadi implikasi dari program ini sangat meluas sekali dan menjadi harapan masyarakat bahwa tidak terjadi krisis moneter kembali, Prof. Ruli. Dan tadi juga sempat disinggung berkaitan dengan pihak-pihak yang dirugikan. Sempat disinggung juga oleh Prof. Ruli berkaitan dengan pelajar. Prof. Ruli, ini apakah memang resiko bahwa kelompok-kelompok rentan seperti pelajar atau pekerja informal justru akan dirugikan akibat dari kebijakan ini atau seperti apa, Prof. Ruli? Baik, terima kasih. Pertama, begini saya kira Pak Yogi, ini adik saya Yogi ini. Jadi begini, saya kira setiap kebijakan tentu punya reasoning, punya tujuan yang mulia, punya cita-cita, punya harapan yang baik-baik lah. Sebagaimana kita menganggap mengusir tikus di rumah itu sesuatu yang harus dilakukan karena mengganggu dan lain bla bla bla. Tapi kalau mengusir tikus kemudian rumahnya dibakar, tikusnya hilang, tapi rumahnya juga hilang. Nah, di dalam konteks ini, judul 80% menurun, saya kira sudah banyak dipertanyakan, di mana reasoningnya, mana data empirikalnya tentang itu. Tapi sudah nggak usah ngeles. Sebetulnya masih ada cara-cara yang bisa dilakukan. Mohon maaf, saya katakan tadi, persoalan-persoalan estimasi kebijakan ini saya cukup paham lah di kalangan teman-teman birokrat. Sebenarnya saya tidak elok gitu, sebenarnya saya mengkritisi ini. Menurut saya ini ceroboh banget begitu. Jadi artinya begini, persoalannya memang 90% lebih itu dana yang saat ini diblokir itu di bawah 100 juta. Itu satu ya. Jadi memang yang kena itu bukan yang sedang berjudol. Orang-orang yang tadi itu menyimpan uang, menabung untuk kepentingan lebaran, kepentingan biaya sekolah anak, kepentingan-kepentingan yang sifatnya sosial, begitu. Faktanya begitu. Dan fakta yang lain kita juga tidak menutup bahwa saat ini sudah ada sekitar sekian juta yang memang blokir itu sudah dibuka. Ini kan bentuk sebuah pengakuan bahwa something wrong dalam kebijakan ini. Sudahlah, ini selesai. Cuman yang saya katakan tadi di dalam konteks ini, bahwa perlu ada sebuah penyembuhan yang sifatnya jangka panjang, bagaimana masyarakat yang saat ini terjadi degradasi kepercayaan kepada perbankan, itu harus kembali pulih, karena perbankan itu nyawanya daripada kehidupan ekonomi. Kalau sudah nggak dipercaya, perbankan nggak bisa menyerap dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito, bagaimana investasi bisa dilakukan, bagaimana pembangunan bisa dijalankan tanpa adanya sirkulasi keuangan ya. Dan makanya itu tadi saya katakan inklusi keuangan jauh-jauh hari kita terus ya, walaupun tadi BLT tidak diambil, tapi paling tidak masyarakat tahu bahwa ada akses keuangan di perbankan. Kita tahu tadi di berbagai daerah di Kalimantan, di Papua ataupun di Maluku begitu, masyarakat yang datang ke bank itu mungkin membutuhkan energi yang luar biasa. Tapi pemerintah selalu menyalurkan dana itu lewat perbankan, supaya apa? Supaya melek perbankan masyarakat. Nah sekarang yang sudah melek kemudian diberikan semacam pengalaman pahit. Walaupun dikatakan tadi, mohon maaf, dikatakan aman dana itu. Persoalannya bukan aman tidak aman. Kami butuh hari ini, kata mereka, untuk biaya sekolah sekarang awal ajaran baru.
ada biaya untuk pengobatan rumah sakit yang akhirnya meninggal karena memang tidak bisa dicairkan. Mhm. Jadi dampaknya sudah nggak usah ngeles-ngeles. Saya paham betul bahwa ini ada kesalahan dan sudah dikoreksi ya. Tapi jangan terjadi lagi karena kebijakan-kebijakan yang menurut belakang ini banyak sekali menurut saya tidak tahu apa penyebabnya ya. Saya tidak usah memberikan contoh-contoh berbagai kebijakan yang dikeluarkan kemudian dicabut lagi, dikeluarkan dicabut lagi. Ini kan nggak ada perencanaan di dalam mendesain sebuah kebijakan. Nah ini jangan sampai terjadi karena hal persoalan rekening diblokir ini sekali lagi ini menciptakan antras dari publik terhadap kehadiran sebuah lembaga yang memang menjadi jantungnya kehidupan ekonomi. Jadi saya kira sudahlah tujuannya baik, tapi kemudian eksekusi, mohon maaf, siapa yang mengatakan bahwa sholat itu tidak baik, itu sangat baik, tapi dilakukan di tengah jalan, di tengah kepadatan lalu lintas, kan menjadi masalah yang berbeda persoalannya. Jadi tolong ini pahami, dan ini persoalannya tadi itu berkaitan dengan masalah kepercayaan kepada lembaga yang kita anggap sebagai sebuah kekuatan penting di dalam membangun perekonomian sebuah bangsa, yaitu bank. Tiap hari lihat semua bank saat ini selalu mengalami nasabah yang berhimpun untuk mengambil uang. Ini kan bentuk-bentuk warning ini sebetulnya. Ini harus diberikan semacam sekarang edukasi, mengkanter dari kebijakan yang keliru itu, jangan memberikan justifikasi bahwa itu benar tujuannya mulia. Oh, kita harus realistik di dalam hal ini, ya. Bahwa ada yang salah, kita perbaiki ke depan, tapi sekarang bangkitkan kembali kepercayaan masyarakat kepada perbankan, itu saja. Baik. Ya, poin penting dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada perbankan tadi sempat disinggung juga terkait edukasi berkaitan dengan perbankan yang harus diberikan kepada masyarakat. Kita kembali ke Prof. Ruli. Prof. Ruli, dari beberapa pihak tadi yang sudah disebutkan, seperti misalnya tadi ada pelajar, selanjutnya juga tadi dikatakan ada terkait koperasi juga. Dan ini apakah memang kebijakan ini juga berdampak terhadap inklusi keuangan, khususnya masyarakat unbanked atau undeserved? Seperti apa, Prof. Ruli? Ya, tadi saya bilang bahwa dampaknya terhadap program-program inklusi keuangan ini semacam mundur selangkah begitu ya. Itu satu. Mudah-mudahan tidak sama sekali menghilangkan hasil-hasil yang sudah kita lakukan bersama-sama di dalam membuka mata dan hati kita serta pikiran kita terhadap pentingnya perbankan. Tetapi saya diingatkan tadi tentang koperasi ini. Ini ilustrasi, mohon maaf, saya tidak mau masuk sebetulnya ke wilayah hukum. Apakah PPATK mempunyai kewenangan secara hukum memblokir rekening gitu ya? Saya kira nanti orang hukum yang menjelaskannya. Nah itu sudah banyak disampaikan juga. Kemudian saya juga tidak mau masuk ke wilayah kebijakan publik, apakah memang kebijakan ini sosialisasinya sudah tepat atau belum, sudah dilakukan secara benar atau tidak, saya tidak mau komentar. Tapi sebuah fakta hukum di dalam konteks ekonomi, ini kasus KUD ya yang tahun 80-an begitu sampai awal 90-an berkembang cukup baik. Tapi di akhir 90-an setelah terjadi krisis ekonomi itu mengalami degradasi yang luar biasa. Salah satunya adalah akibat dari pemblokiran rekening KUD secara masif. Akibat KUD itu secara regulatif diharuskan menjadi apalis para peminjam KUT. Yang nunggaknya adalah masyarakat, ya. Siapapun masyarakatnya itu ya, saya tidak mau bahas juga terlalu jauh. Tapi yang jelas dampak daripada itu kemudian dana atau rekening KUD di perbankan karena ada tadi itu penunggakan yang nyata diblokir sekeras-kerasnya. Apa yang terjadi? KUD itu rontok di berbagai daerah termasuk KUD yang berkembang karena bisnisnya tidak berjalan. Efeknya apa? Bukan hanya sekedar membunuh roda perekonomian di pedesaan, bukan sekedar persoalan bagaimana KUD yang merupakan program pemerintah kemudian terjadi degradasi, tapi juga kepercayaan publik terhadap
keberadaan koperasi sampai saat ini terasa betul. Jadi hati-hati kebijakan yang berkaitan dengan persoalan ini, ujungnya panjang. Ini kasus KUD karena tadi Pak Yogi mengingatkan saya tentang persoalan itu. Ya. Jangan sampai ini terjadi saat ini juga. Terjadi ketidakpercayaan secara masif sebagai dampak daripada penutupan rekening dari nasabah, baik itu perorangan, korporat maupun juga kelompok-kelompok yang lain, termasuk juga kelompok sosial yang tadi saya katakan. Mungkin tadi dalam konteks saya itu bukan rekening saya, tapi rekening yayasan, lembaga, di mana saya berfungsi sebagai pembinanya dan bukan atas nama saya. Tapi tadi itu ada sesuatu yang harus kita hadapi di esok hari bersama-sama melawan ketidakpercayaan yang kemungkinan timbul akibat yang kebijakan yang menurut saya sembrono itu. Itu saja barangkali. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Publik dan kita masih membahas terkait tema yaitu menertibkan rekening nganggur, langkah strategis atau overregulasi bersama dua narasumber, yaitu yang pertama ada Prof. Ruli Indrawan, beliau merupakan pengamat ekonomi, dan juga Bapak Yogi Suprayogi, beliau merupakan pengamat kebijakan publik. Ya, kita kembali ke Prof. Ruli. Prof. Ruli, berkali-kali juga dikatakan bahwa salah satu tujuan dari diadakannya kebijakan ini untuk mencegah tindak pidana ilegal yang diakibatkan oleh rekening tidur atau menganggur. Dan ini terkait potensi dari rekening tidur ini. Apakah sebetulnya memang ada pihak-pihak yang mereka tidak melakukan tindak pidana dan itu hanya dilakukan sebagai salah satu tujuan dari ekonomi sehari-hari? Itu seperti apa pandangannya, Prof. Ruli? Terima kasih. Saya bukan juru ramal yang bisa menebak, meramalkan bahwa memang orang yang tadi itu sebut sajalah beraura negatif berada di dalam lingkaran persoalan ini. Ya. Itu paling tidak domainnya pihak PPATK yang memang ditugasi untuk menelusuri alur dari sirkulasi keuangan yang terjadi di masyarakat. Saya tidak punya data seperti itu. Tetapi tadi kaitan tentang persoalan inklusi keuangan ya yang tadi disampaikan lagi-lagi Pak Yogi mengingatkan tentang koperasi. Jadi ini semacam mengingatkan kepada kita, kepada bangsa ini. Benar secara formal koperasi menjadi bagian yang terintegrasi sebagai lembaga keuangan yang memang sebut sajalah bisa disepadankan dengan perbankan. Tapi kemudian di dalam beberapa tahun atau satu dasawarsa terakhir ini kepercayaan publik kepada koperasi mengalami degradasi. Tapi jangan lupa, jangan salah juga, Indonesia ini luar biasa luasnya. Lihat misalnya ke Nusa Tenggara Timur, saya pernah ke sana, lihat ke perbatasan Kalimantan Barat Utara berbatasan dengan Malaysia. Perbankan di situ hampir tidak bergerak, tetapi koperasi lah yang bergerak. Koperasi yang berada di dalam lingkungan credit union begitu, Kopdit itu begitu luar biasa dan sangat strategis melayani kepentingan keuangan di masyarakat baik menabung maupun juga meminjam. Jadi tapi belajar dari koperasi tadi saya katakan pernah suatu waktu di bangsa ini mengalami sebuah peristiwa di mana kebijakan itu secara sistematis membunuh koperasi, apapun itu. Kalau kita mengacu kepada masa lalu itu kan bagian daripada skenario IMF untuk menekan Indonesia saat terjadi krisis ekonomi di mana keberpihakan kepada pelaku ekonomi itu dikurangi dan KUD koperasi menjadi bagian yang terdepan untuk itu. Maka banyak elemen-elemen koperasi rontok. Pak Yogi diantaranya dulu kan Ikopin itu juga pernah sempat ambruk ya, mohon maaf dengan kemudian saya masuk ke sana dan kemudian diteruskan oleh Pak Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur BI, mengelola Ikopin, alhamdulillah bisa kembali bangkit. Jadi ini peristiwa yang perlu diingat, jangan sekali lagi perbankan kita kemudian mengalami hal serupa dengan koperasi yang mengalami degradasi kepercayaan di lingkungan publik. Baik. Inklusi pendidikan ini, inklusi keuangan ini sebetulnya kan sudah kita mulai sejak 2016 oleh OJK. Maka sayang sekali OJK saat ini tidak hadir. Ya, betul. Sebetulnya dengan kegiatan atau program yang dilakukan oleh PPATK sebetulnya menurut saya sih agak sedikit mengganggu juga skenario yang dikembangkan oleh pihak OJK. Tapi
itu bagian yang biarlah berdiskusi sama para unit layanan yang memang berkaitan dengan itu. Tapi yang paling penting adalah kita mengembalikan sebuah ingatan kolektif bangsa ini bahwa pentingnya lembaga keuangan, baik perbankan maupun koperasi, di dalam membuka sirkulasi pembiayaan pembangunan yang berimplikasi pada pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran yang saat ini harus kita akui memiliki jumlah yang cukup mengkhawatirkan. Angka kemiskinan yang digunakan selain BPS tentu saja, tapi juga kita lihat juga kontrol dengan apa yang disampaikan oleh Bank Dunia tentang kemiskinan di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ruli. Kita teks pertanyaan yang sama, kita kembali ke Prof. Ruli. Prof. Ruli, apabila tentunya kebijakan serupa seperti ini dihadirkan kembali, sebetulnya bagaimana seharusnya kebijakan diimbangi dengan strategi inklusi keuangan agar tidak menghambat akses masyarakat terhadap layanan perbankan? Iya. Saya kira ini saya jujur saja tidak nyaman begitu menganalisis, mengkritisi kebijakan karena saya pernah berada di dalamnya. Baik. Satu hal yang amat sangat mahal di dalam konteks kebijakan publik kita, ego sektoral itu masih sering muncul. Jadi ada baiknya kebijakan apapun itu dikoordinasikan dengan para pihak, lembaga dan kementerian serta organ-organ terkait untuk memberikan wawasan yang komprehensif holistik. Tadi Pak Yogi mengatakan tentang masalah pemerintah tidak berhak menutup, ini mohon maaf tidak terlalu tepat. Pemerintah, organ-organ tertentu dan lembaga peradilan mempunyai hak untuk menutup rekening. Tapi tidak PPATK. Kalau koordinasi itu dijalankan kan bisa saling mengingatkan. BI mengingatkan, OJK mengingatkan. Jadi yang terjadi adalah koordinasi kita yang saat ini lintas sektor ya, atau juga kebijakan yang baik, Pak Yogi mungkin bisa menjelaskan, sebaiknya dilakukan uji publik dulu begitu, sosialisasi, apakah ini memang bisa dipahami oleh masyarakat atau tidak. Indonesia itu luas banget dengan disparitas kemampuan, disparitas kondisi emosional saat ini yang berbeda-beda begitu. Ada tuntutan ekonomi juga cukup berat. Geografis kita cukup luas. Jadi oleh sebab itu, saya kira ke depan di dalam upaya membuat apalagi berkaitan yang sangat strategis ini tentang kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan, perbankan khususnya maupun juga non perbankan, itu sebaiknya melibatkan stakeholder yang ada, tidak boleh ada ego sektoral mau main sendirian lah begitu, masker sendirian begitu, nggak usah lah, koordinasi supaya apa hasilnya itu bisa dipahami. Sekarang itu kan saya nggak mau mengatakan hari ini contohnya begitu ya, mengapa OJK tidak hadir, BI tidak hadir hari ini begitu. Ini kan sebuah harus ngomong apa gua gitu. Jadi proses ini harus dilalui dulu untuk kebijakan ke depan, apalagi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, apalagi yang berkaitan dengan persoalan ekonomi bangsa ini, apalagi dengan kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja seperti hari ini begitu. Itu saja barangkali Pak Malik. Baik. Ya, tentunya dari tadi juga kita berbicara berkaitan dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam menghadirkan kebijakan ini. Lantas sikap bagi masyarakat untuk menyikapi apakah memang menunggu kebijakan dari pihak-pihak berwenang atau seperti apa ke Prof. Ruli? Seperti apa Prof. Ruli? Ya, saya kira sebagai sebuah kebijakan tampaknya sudah dikoreksi dan PPATK dan BU juga sudah dipanggil Pak Presiden. Saya lihat sekarang itu ada 32 juta rekening yang diblokir sudah diaktifkan kembali begitu, di mana eksekusi pemilihan dikembalikan oleh PPATK kepada perbankan masing-masing. Saya kira sudah dilakukan upaya seperti itu. Mudah-mudahan bisa meredam. Itu mudah-mudahan bisa meredam yang kemarin-kemarin sempat. Cuman barangkali tadi pembelajaran kepada pengambil kebijakan supaya berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Kemudian kalau kedua saya mencoba
ini menjelang maghrib, saya berpikir positif aja, berprasangka baik ini Pak Yogi, karena Pak Yogi juga bilang-bilang tentang koperasi. Mudah-mudahan antitesa daripada sedikit berkurangnya kepercayaan publik kepada perbankan, ini larinya nyimpen uangnya ke koperasi begitu. Pak Yogi tahu ini 2 hari sekali, besok juga saya di televisi Antara, KBN Antara bicara tentang koperasi desa. 2 hari sekali ditanyai tentang persoalan ini. Dan tahun ini, kalau bicara koperasi, tahun ini, tahu nggak bangsa kita ini, PBB sudah mencantumkan kembali tentang tahun 2025 ini sebagai tahun koperasi dunia, sebagai tahun 2012. Di 2012. Saya nggak tahu apakah banyak orang tahu bahwa ini tahun koperasi. Jadi mudah-mudahan prasangka baiknya, hilangnya kepercayaan publik terhadap perbankan, walaupun sedikit, begitu akhirnya mampu dijawab secara baik oleh manajemen koperasi, hingga kemudian koperasi menjadi lembaga keuangan yang mumpuni, karena memang sudah ada undang-undang juga yang mengatur tentang pengelolaan koperasi yang closed loop atau open loop begitu, dan itu juga yang open loop itu di bawah juga pengawasan OJK, dan saya pikir PPATK juga masuk dalam skema itu. Jadi saat ini, dan tadi saya katakan, ini bukan bohong. Kalau Anda lihat ke Nusa Tenggara Timur, itu Bank Mandiri, BNI itu kalah pamor oleh koperasi Obormas, koperasi Pancur Kasih di Nusa Tenggara Timur. Demikian juga di perbatasan Kalimantan Barat, Kalimantan Timur itu koperasi jauh lebih dominan. Ya itu mudah-mudahan saja begitu, tapi mudah-mudahan koperasi maupun perbankan kembali pulih, dan yang paling penting adalah masyarakat tidak boleh kehilangan kepercayaan kepada lembaga keuangan kita, karena lembaga keuangan kita ini menciptakan berbagai keuntungan, menciptakan efisiensi, menciptakan jaringan, akses pembiayaan, menciptakan juga bagaimana investasi bagi rumah tangga. Saya kira ini sangat penting, dan sekali lagi semoga memang polemik ini cepat berakhir dengan sebuah pengakuan yang ikhlas bahwa kebijakan itu keliru dan sudah diperbaiki. Itu yang clear saja, nggak usah ngeles-ngeles kemana-mana begitu. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih banyak Prof. Ruli. Biasa menarik sekali, terima kasih banyak Prof. Ruli dan juga Pak Yogi berkenan hadir bersama kami membahas terkait topik kita pada hari ini, dan menjadi doa kita semua mudah-mudahan hal-hal ataupun kebijakan yang dapat mendegradasikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak terulang lagi. Dan sehat, sukses selalu Prof. Ruli dan juga Pak Yogi. Dan pemirsa, terima kasih. Terima kasih banyak pemirsa, Anda telah menyaksikan Ruang Publik dan mewakili kru yang bertugas. Akhir kata saya Malik Ibrahim. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di Ruang Publik pekan selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.